yang sudah melegend di tanah Pasundan sebagai wasilahnya itu untuk vakasi atau sarana media sebagai pembuka aura supaya orang welas asih. Ada yang bilang juga bahwa tali Roma ini tali pocong. Wah, ini makin melenceng jauh. Tali Roma yang asli itu dua alam, bukan buatan manusia. Kenapa tali Roma ini jarang diwariskan? Nah, jarang yang kuat terhadap godaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu. Ketemu lagi di channel Denmas Pamor, channel edukasi tentang pusaka dan benda-benda bertuah ya Bang. Iya. Nah kali ini kita mau ngangkat yang spesial tentunya, yang lagi viral. Nah di sini kita akan menyuguhkan edukasi yang sebenar-benarnya tentang mustika tali Roma. Karena di luaran kan marak ya Bang ya. Lagi marak, banyak diburu gitu. Asal muasal tali Roma seperti apa, membedakannya bagaimana, kan gitu ya. Karena gini, banyaknya mungkin dari pihak kita juga yang menaikkan tentang tali Roma, akhirnya orang coba cari tahu, bahasa kitanya hunting. Nah, ada tanda kutip oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mengambil cuan. Nah, supaya tidak blondrok lah. Blondrok. Nah, tali Roma yang asli itu seperti apa? Oke, langsung aja, jangan di skip videonya dari awal sampai akhir. Bisa jadi apa yang Anda cari mengenai ciri-ciri tali Roma bisa ada di menit ke menit, ya nggak Bang? Kita sudah hadirkan beberapa tali Roma yang asli, dan kita juga memberikan satu perbandingan tali Roma yang KW. Dalam arti buatan sekarang itu. Oke, contoh ini adalah tali Roma asli, hanya botolnya ini sudah saya pindah ke botol yang nyaman ketika memang dibawa seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa tali Roma itu ada berbagai macam jenisnya. Ukurannya juga berbeda gitu ya. Berbeda-beda ukurannya dan jenisnya itu. Ada tali Roma kering, ada tali Roma basah gitu. Nah, tali Roma ini merupakan salah satu mungkin kategorinya jimatan yang sudah melegend di tanah Pasundan sebagai wasilahnya itu untuk vakasi atau sarana media sebagai pembuka aura supaya orang welas asih. Bahkan kalau zaman dulu itu para sepuh kita itu mempergunakan tali Roma ini tujuannya untuk berdagang ya Bang ya. Hanya berniaga. Kenapa tali Roma ini jarang diwariskan? Nah, jarang yang kuat terhadap godaannya gitu. Karena beda ini, tali Roma isian dengan tali Roma asli itu dari powernya itu berbeda. Nah, dari tadi ngomongin asli dan tidak, tentunya penasaran dong. Nah, ini adalah contoh tali Roma yang buatan. Namun banyak jenisnya sebetulnya ya. Buatan itu bagaimana kita mengenalinya? Tentunya membutuhkan istilahnya pemahaman jam terbang itu kan ya. Karena sayang ketika kita hanya mengandalkan dongeng, terbius oleh dongeng, akhirnya tertipu ya itu. Nah, terus tali Roma kering itu seperti apa? Nah, kita juga sudah hadirkan. Nah, ini salah satu koleksi saya. Ini tali Roma jenis kering. Jenis kering. Enggak ditaruh di botol, dikasih minyak. Enggak, biasanya saya bikin sabuk seperti ini. Nah, ini sabuk supaya simple. Nah, sejarah tali Roma yang asli seperti apa? Begini, apa yang kita edukasikan itu bukan pemahaman katanya. Itu ya. Jadi tolong dipahami, ketika kita berani bicara berarti kita betul-betul sudah mempelajari hal ini. Tali Roma yang asli itu dua alam, bukan buatan manusia. Kan banyak beredar,
tali Roma itu nggak ada, semua itu buatan manusia. Mungkin pemahaman dia dan pengalaman dia belum sampai situ gitu. Berarti kalau yang asli itu dari alam sebelah ada tuh ya? Dari alam sebelah. Alam sebelah. Contoh yang asli-asli ini alam sebelah. Ini memang sudah saya masukkan di tabung liontin. Ini agak kecil tali Romanya. Ini saya dapat masih dari keturunan saya. Dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa tali Roma ini datang pas malam Jumat Kliwon. Itu persis di lumbung padi. Di lumbung padi. Ini tali Romanya di dalam ya. Jadi kalau ada yang bilang, sekarang logika lah. Kita itu jangan main percaya dongeng. Di luaran sana ada yang bilang tali Roma itu dari urat buaya yang kawin pada bulan purnama. Logika nggak? Sekarang untuk membuat satu tali Roma, kita harus nyari buaya yang kawin pas malam Jumat Kliwon. Itu nggak logis. Di bulan purnama lagi. Bulan purnama lagi. Gimana cara ngebunuhnya? Buaya aja gede. Bener nggak? Nah, yang benar seperti apa? Tali Roma ini, karena saya banyak teman-teman pawang, kalau bahasa orang Ciamis itu disebutnya mualim. Mualim, Pawang buaya. pawang buaya itu di sana sebutnya mualim. Nah, pawang ini memegang tali Roma untuk menundukkan raja siluman buaya. Ketika, mohon maaf, ada satu kejadian misalnya orang yang dimakan buaya. Nah, nanti si pawang ini untuk menundukkan siluman buaya ini memanggil dan menundukkannya menggunakan tali Roma. Hanya inilah yang disebut sambung kata mungkin Bang. Ketika saya bicara seperti ini, nanti Abang nyampein ke orang ngedengarnya beda, sampai akhirnya beredar kabar bahwa tali Roma ini dari urat buaya kawin. Bukan. Karena saya pelaku dan saya mengalami 2 kali dan 3 kali itu saudara saya itu dapat di Muara waktu lagi mancing, dia hidup kalau ini Bang, gitu kan ya. Itu ngelilit ke pancing. Ini saya berani sumpah, memang seperti itu faktanya. Gitu. Jadi akan beda tali Roma asli dengan Tuhan itu beda. Makanya kalau ada yang ngomong tali Roma itu buatan seperti halnya keris. Oke, memang ada yang buatan, Hanya yang kita obrolin itu tali Roma aslinya seperti apa gitu. Kalau orang bilang, oh nggak ada tali Roma gini, mungkin ya pemahamannya sampai di situ. Nah, ada yang bilang juga bahwa tali Roma ini tali pocong. Wah, ini makin melenceng jauh. Ya tali pocong, tali pocong. Tali Roma ya tali Roma. Berbeda. Dari ciri fisiknya pun beda. Hanya ingat, ketika ada replika berarti mencontoh yang asli. Hanya kesempurnaan yang ada di alam tidak akan bisa direplika. Sama persis tuh nggak bisa. Seperti edukasi kita yang lain, baik itu di pusaka maupun di benda-benda bertuah lainnya, seperti itu. Nah, tali Roma ini kan sebagai sarana jimatan lah, supaya orang itu belas asih. Jadi intinya pengasihan, tapi dia pengasihannya secara luas gitu lah. Secara luas, bahkan tali Roma ini secara energi macam-macam ya. Namun pada umumnya tali Roma itu khasnya itu untuk pengasihan, tapi ada yang munculnya di keduniawian untuk bisnis, ada yang munculnya memang proteksi gitu kan ya. Ada juga yang memang dia jalur main-main, kalau bahasa saya kan jalur main-main gitu kan ya. Nah, artinya pemahaman dulu yang diutamakan sehingga kita tidak tertipu daya oleh orang-orang yang mendongeng. Bahkan ketika mereka kukuh, banyak, wah tali Roma gini. Padahal pemahamannya baru katanya. Saya sering ingatkan di video-video mengenal tali Roma dari usia 13 tahun. Itu. Nah, terus mengenai tali Roma ada tata caranya masing-masing yang nggak sama. Ada yang pengennya minyaknya melati, ada yang pengen minyak duyung ya Bang. Ada yang pengen minyak kelapa. Itu macam-macam. Tapi minyak kelapa yang asli buatan gitu. Asli buatan. Minyak kelapa biasanya yang bagus itu kelapa yang nunggal ya Bang ya. Kelapa nunggal yang sudah diproses gitu ya. Nah seperti itu. Karena zaman dulu kan, zaman nenek moyang kita tuh nggak ada toko parfum kayak sekarang gitu ya. Jadi menggunakannya minyak kelapa tunggal yang menghadap
ke arah terbitnya matahari yang dipakai seperti itu. Dan memang sangat legend sebagai media pengeretan, media pengasihan gitu. Itu tali Roma itu bisa diandalkan. Nah, mungkin dari Abang ada sisi pertanyaan lain yang mewakili para subscriber atau orang yang pengen cari tahu seperti apa sih tali Roma gitu, Bang? Iya, memang saya banyak ngelihat gitu beredar gitu. Iya. Banyak yang memaharkan alih rawat tali Roma. Nah, di sini yang saya pengen tahu tuh, iya, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa tali Roma yang di alih rawatkan itu asli atau palsu gitu. Begini, cara memastikannya, ketika kita sakit, kita pasti datang ke dokter. Nah, kalau kita tidak memahami, tanya sama orang yang betul-betul memahami tali Roma gitu. Contoh, kemarin ada orang yang tanya, itu via media sosial juga, akhirnya telepon saya. Oh iya benar Kang, saya sudah hunting bahwa asal-usul tali Roma yang asli begini, katanya. Tetangganya itu dulu kakek buyutnya pernah dapat tali Roma itu di Muara, katanya begini-gini. Nah, itu makanya terjun ke lapangan biar paham dari pelaku langsung. Jangan sampai, mohon maaf, apalagi kita tanya ke yang mengaku pakar spiritual tapi tanda kutip yang memanfaatkan ini kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Nah, tali Roma yang asli itu tetap itu dua alam, dan semakin kita rawat, dan untuk merawatnya itu ada tata caranya sendiri, nggak asal kita bawa-bawa kan gitu ya. Mantra semula jadinya juga tuh ya. Ada, biasanya satu tali Roma itu beda-beda, misalnya oh dia ada kasta, misalnya ratu, ada kasta peri, ada kasta danyang, ya itu beda-beda. Nah, ketika beliau kasih, ketika panggil saya baca ini gitu ya, sebetulnya ada juga yang nggak ngasih gitu. Nah, secara keseluruhan ibarat kendaraan bahwa tali Roma ini matic, responsif, tanpa ribet gitu loh Bang. Enaknya di situ. Paling ngerawatnya itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali pas anggorokasi atau Jumat Kliwon atau pas weton. Nah, nanti mungkin di penonton semua ada yang penasaran, ada pertanyaan, monggo, kemungkinan ke depan kita akan jawabnya melalui video lagi ya Bang ya. Makanya silahkan ditonton sampai selesai. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan di komentar, nanti saya jawab di video. Mungkin. Jadi intinya mah kalau ada yang mau maharin tali Roma, saran kita tuh maharin sama orang yang memang benar-benar ngerti tentang tali Roma. Jadi karena banyak yang betul memasarkan tali Roma, memanfaatkan situasi gitu. Ternyata itu isian gitu. Ini aja ke saya semenjak viralnya tali Roma, mungkin lebih dari 20 orang Bang yang pesan. Hanya saya tekankan, ini bukan buatan tangan yang saya harus selalu ada di video ini yang saya unggah. Ini adalah koleksi pribadi. Mohon maaf, tidak dimaharkan yang ini. Namun ketika memang ada orang yang pengen, asal mau nunggu, nanti ketika dapat baru itu. Oke, mungkin di video singkat ini tentang tali Roma ya Bang ya. Nanti akan kita lanjut ketika ada pertanyaan, kita buatkan lagi video. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan di subscribe. Salam budaya, rahayu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.